Nah, tadi yang agak bingung antara mayor sama minor tuh ya. Nah, jadi gini, kalau yang kritis ya, kritis dulu nih, saya ulangi lagi yang dari kemarin. Kalau kritis ini dia mempengaruhi ke apa namanya mutu dan membahayakan pangan. Artinya nanti produknya itu bisa berpengaruh ke orang yang mengkonsumsi dan ini tidak bisa diperbaiki. Contohnya apa? Misalkan ini ya, dengan pakai obat yang berbahaya. Itu berarti kalau sudah melakukan itu satu aja, kami nggak boleh lagi langsung dinyatakan tidak lulus kalau sudah kritis. Dan alhamdulillah teman-teman nggak ada yang saya lihat kritis, nggak ada. Adanya mayor, mayor sama minor, nggih. Nah, nah, mayor itu artinya dia itu mampu mempengaruhi dari mutu daripada produk yang kita hasilkan, tetapi masih bisa diperbaiki gitu. Nah, kalau minor itu dia tidak berpengaruh langsung. Contohnya nih, contohnya misalkan sebetulnya ada satu persyaratan ini yang untuk gampangnya aja. Misalkan roda kendaraan. Roda kendaraan itu harus disterilisasi dulu sebelum masuk ke unit pemenian, gitu kan? Nah, itu masuk kriteria minor nanti kalau nggak ada itu. Cuma kita masih punya toleransi untuk teman-teman yang melakukan ini di UPR, artinya yang skala usahanya itu bukan perusahaan gitu. Terus misalkan lagi kayak catatan yang kayak rekaman catatan itu kan nggak bersifat langsung, sama nggak melakukan itu nggak ada hubungannya nanti itu nanti produknya jadi jelek atau produksinya jadi menurun, kan nggak ada pengaruhnya, tetapi itu harus ada. Makanya itu ada boleh dibilang itu ketidaksesuaian tetapi bobotnya minor gitu, tetapi itu bisa diperbaiki. Kalau CPIB ini dia itu melihatnya kan prosesnya itu sesuai dengan ISO standar internasional gitu, sehingga itu harus ada. Nah, hal-hal yang tidak ada kita sebut ketidaksesuaian itu dikategorikan ada yang mayor, ada yang minor, ada yang kritis tadi. Nah, kalau yang mayor itu berarti dia berpengaruh ke mutu. Misalkan contohnya kayak tadi eh, kayak pengukuran kualitas air. Itu kalau nggak ada itu berpengaruh ke, ke proses produksi dan mutunya gitu. Jadi kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak, tetapi nggak bisa tertelusur. Tapi kalau benar-benar melaksanakan CPIB ini, itu bisa tertelusur. Artinya misalkan ada kegagalan kayak contohnya sekarang ini kan lagi nggak bagus nih. Kita itu bisa menelusuri kenapa sih gagal. Dan gagal itu sebetulnya bukan berarti bapak-bapak nggak bisa melihara, bukan. Belum tentu. Nah, inilah gunanya catatan, gunanya rekaman, gunanya formulir, gunanya SOP. Nah, tadi saya sempat ngobrol sama Mas Wahid. Jadi dari misalkan data yang sudah ada, itu kalau ini tersimpan bagus, terarsip bagus, sampai bisa ngelihat, oh tahun kemarin bulan ini nggak bagus misalkan, bulan ini nggak bagus juga. Ini bisa kalau kita bikin grafik nanti kita kelihatan, oh berarti di bulan ini strategi kita harus seperti ini, harus seperti ini. Apakah produksinya dikurangin atau kita membuat misalkan satu contoh induknya ini untuk beberapa periode kita fitkan dulu di musim-musim yang nggak bagus. Nah, kita bisa melakukan itu berdasarkan data yang ada, catatan yang ada. Nah, kira-kira sekilas seperti itu. Jadi kalau pembedaan antara mayor, minor sama kritis tadi kira-kira seperti itu, gitu. Jadi sudah ada gambaran, gitu. Nah, nanti kalau untuk berikutnya lagi, insya Allah di hasil audit itu setelah di print itu ada kontak kami. Saya, Bu Ida sama Bu Ros ada. Jadi insya Allah
kami tidak hanya menilai aja, tapi kami juga insya Allah kalau memungkinkan nanti kita bisa membantu. Jadi kalau mau istilahnya sharing, mau anu, monggo, monggo. Khususnya yang berhubungan dengan CPIB. Gitu nggih, Pak. Terima kasih, Pak.